kolesterol itu bagaimana cara kita sembuh? Salah satunya harus kembali ke jalan Allah, yaitu satu, kalau punya prinsip jangan kaku-kaku amat. Punya prinsip, jadi biasa saja, santai. Kalau umpamanya ada masukan ya diterima dengan lapang dada. Kan biasanya kalau ada masukan enggak, maunya ini, maunya itu, maunya kita aja. Nah, kolesterol itu nanti tinggi terus. Ya. Kemudian kalau berbicara juga cobalah belajar dengan lemah lembut, dengan santai. Kalau kita kasar, kalau kita arogan, wajar kalau Allah memberikan peringatan kolesterolnya lumayan tinggi. Padahal dasar kolesterol ini untuk menjadi penyakit yang lain banyak, Dai. Penyakit apa aja tuh, Ustaz? Kolesterol yang paling gampang itu bisa penyumbatan pembuluh darah di jantung. Jantung koroner. Itu yang tipe waktu marah langsung, haknya ini tinggal milih nanti. Jadi kolesterol tinggi bisa menyebabkan jantung. Jantung koroner. Selain jantung apa lagi? Selain jantung itu stroke, penyumbatan pembuluh darah di otak. Sama penyumbatan pembuluh darah di seluruh tubuh ini ya sama. Ini juga makanya harus hati-hati. Itu untuk bisa menjalar dia kena jantung, dia kena stroke, berapa tahun itu biasanya? Ada yang lama, ada yang pendek juga. Ada yang lama? Ada yang lama nggak kena jantung, ada juga yang pendek. Yang pendek super jangan-jangan. Nah, yang pendek ini termasuk kaku, harus begini, ini, itu. Lama-lama tangannya begini. Oh, itu bukannya stroke. Apa itu? Robot. Oh, Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan nanti bincang-bincang kita. Penyakit apa lagi yang bisa disebabkan dengan kolesterol ketika itu terus tinggi tanpa diobati? Insya Allah setelah yang berikut ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung dalam acara ini, tema kita pagi ini yakni kolesterol tinggi karena titik-titik. Nah, titik-titik itu tadi sudah dibahas oleh Ustadz Danu di segmen awal. Satu diantaranya yakni kaku, punya prinsip yang harus diikuti. Yang kedua tidak lemah lembut dalam bertutur kata. Dan mungkin nanti ada lagi yang berikutnya. Dan ketika kolesterol ini didiamkan semakin tinggi maka akan merambah ke berbagai macam penyakit, salah satunya jantung, terusnya lagi stroke, apa lagi Ustaz? Itu lupa saya. Itu lupa. Intinya adalah pada penyumbatan pembuluh darah kolesterol itu. Jadi kalau pembuluh darah udah tersumbat apa tuh? Stroke. Oh stroke. Stroke bisa, stroke otak bisa. Stroke otak itu nanti bisa macam-macam, kehilangan memori bisa. Kehilangan istri? Ah itu lama-lama kalau istrinya nggak dicuekin kan nggak tahu ini siapa gitu. Nggak taunya sih yang stroke ini pura-pura dia. Ah gitu. Pura-pura sama istrinya lupa. Nah untuk bisa sembuh Ustadz, ketika memang dicek kolesterolnya tinggi untuk supaya kembali normal. Normalnya berapa sih itu kalau kolesterol? Kolesterol tuh normalnya berapa ya, sekitar 200 kalau nggak salah ya. 200-an. Kalau nggak salah loh ya. Nah, betul ya Bu ya? Oh. Kolesterol semua nggak tahu. Kolesterol semua, nggak taunya memang rata-rata segitu. Nah untuk bisa rendah, normal? Normal, kalau bisa normal itu insya Allah memang kita harus kembali ke jalan Allah. Sebenarnya sakit yang diberikan oleh Allah kepada kita memang itu musibah, tapi tidak musibah yang bentuknya mengerikan, enggak. Musibah ini diberikan agar kita kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah salah satunya melalui penyakit ini kita ngerti kekurangan kita pada Allah. Salah satunya yang kita bahas yaitu kolesterol. Kolesterol itu bagaimana cara kita sembuh? Salah satunya harus kembali ke jalan Allah, yaitu satu, kalau punya prinsip jangan kaku-kaku amat. Punya prinsip, jadi biasa saja, santai. Kalau umpamanya ada masukan ya diterima dengan lapang dada. Kan biasanya kalau ada masukan enggak, maunya ini, maunya itu, maunya kita aja. Nah, kolesterol itu nanti tinggi terus. Ya. Kemudian kalau berbicara juga cobalah belajar dengan lemah lembut, dengan santai. Jadi orang mendengar itu enggak sakit, baik telinga maupun hati itu enggak sakit. Nah insya Allah kalau itu ditambahin dengan sholatnya rajin, sholat sunnah juga rajin, cobalah berdoa pada Allah Ta'ala. Jika kolesterol itu disebabkan karena kekakuan, karena kekakuan prinsip ya, karena bicara yang kasar, kurang halus,
mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan dengan mohon ampun yang serius, kemudian perubahan pada perilaku kita sehari-hari, insya Allah, dan itu sudah banyak jamaah yang tersembuhkan. Jadi Baik. insya Allah Allah mengizinkan untuk sembuh. Amin. Baik, Ustadz. Kita kasih kesempatan kepada jemaah untuk bertanya langsung kepada Ustadz Boleh. dan berkonsultasi kepada Ustadz. Baik, Ibu Bapak yang ingin berkonsultasi atau nanya kepada Ustadz, silakan tunjuk tangan. Ya, baik, saya mulai dari yang cowok dulu. Kemarin sudah ibu-ibunya. Silakan yang di sini. Ya, Bapak silakan. Ya, mic-nya itu ada di belakang Bapak, silakan. Agak dideketin ya Pak, biar suaranya jelas. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum Pak Ustadz dan Lebih dekat Waalaikumsalam. lagi. Lebih dekat ke mulut, tempelin aja nggak apa-apa Pak. Ya. ya, assalamualaikum, saya Ahmad Farid dari Waalaikumsalam Indramayu. warahmatullah. Pak Ustadz Danu, saya pengen nanya, apa ya? Saya gini sesak gitu, sesak. Agak napas. deket dong Pak. Ya. Iya, sesak. Tempelin aja nggak apa-apa. Sesak di sebelah mana? Iya, sesak napas gitu. Di sini, di tengah-tengah apa sebelah Iya, kiri? Di tengah-tengah. Gitu. Tengah-tengah. Jadi apa ya? Ototnya tuh suka ketarik ke sini gitu. Kemana? Ketarik ke sini. Kemana? Ininya. Apa ini? Itu ini itu. Anu ototnya tuh suka ketarik, suka sakit ininya gitu. Terus kepalanya suka apa ya? Sakit sekali gitu. Suka ininya suka ketarik ke sini gitu. Bapak, maaf, Pak, mic-nya tepat di Iya. tengah. Biar Iya. jelas suaranya ya, maaf. Silakan. Ototnya suka ketarik-tarik, siapa yang narik? Nggak tahu. Enggak tahu. Bapak pegangan apa sekarang itu? Sarung. Dilepas, langsung dilepas loh. Gitu. Pak siapa? Pak Umar? Farid. Pak Farid? Iya. Pak Farid dari Indramayu ya? Iya. Pak Farid, saya mau tanya, Pak Farid dulu waktu muda sebelum sakit ini, apakah sering apa demen ke orang pinter dulu? Iya, suka. Orang pinter? Iya. Kan dulu pernah dirawat gitu ke orang pinter lama gitu. Dirawat sama orang pinter lama? Iya. Sakitnya apa? Ya, kata itu teh sihir gitu. Sihir? Wah. Dia ketawa geli di belakang Pak sihir. jangan dipegangin terus itu. Ya, nggak lepas kok insya Allah nggak lepas. Katanya sihir. Ya sudah, gini aja. Kok taunya sihir dari mana? Ya sering nonton Pak Ustadz gitu. Enggak, maksudnya ke orang pinter itu kata beliau kena sihir itu dari mana beliau ngertinya kalau kena sihir? Ya, nggak tahu. Ya sering sering nonton Pak Ustadz gitu. Wah ke sihir beneran nih Bapak ini beneran. Ya sudah Pak Farid, nanti kalau berdoa Pak Farid ngaminin aja ya. Iya. Bener ya, serius ya? Iya. Ngaminin, amin, amin. Pokoknya ngaminin aja. Iya. Karena Pak Farid dalam kondisi terkena sihir jadi saya ajak komunikasi kayaknya masih belum Connect. connect, Iya, belum iya. nyambung. Jadi nanti ngaminin ya Pak ya? Iya, iya. Iya, Iya. alhamdulillah. Jangan sampai nanti sihirnya ngenain kita, jadi nggak connect nanti ya. Baik, Ya, silakan Pak. Iya. Ya. Terima kasih Iya. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, berikutnya silakan. Ya. Baik, Ibu silakan. Baik. Nanti pindah ke sebelah sana insyaallah. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Bangun, diri. Masa duduk kayak Ustadz Danu kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimin dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Sukabumi. Saya suka punya penyakit ini Ustadz. Ini dari sini sakit ke sini sampai ke sini. Ya. Wah, ini Ibu lupa kalau ini pengajian. Bu, ini pengajian, bukan peragaan pantat gitu. Maaf. Ya tahu bilang kaki sampai pantat gitu cukup. Enggak, Jangan Zat. pantatnya dikasih ke kita. Untung-untung kita nggak hobi marah ya. Iya. Ini kayaknya Ibu Mimin kesihir juga deh. Sama kayak Pak tadi. Ngomongnya sini. Ini, Sini. sini nih gitu.
Oh ya susah banget. Udah dari sini suka nariknya ke Iya sini. cukup. Kan harus diliatin jadinya takut dia nggak kelihatan. Mic-nya dipakai. Mic-nya dipakai Bu, itu Ya. bukan ketela, mic dipakai ya. Takutnya kan nggak kelihatan Heeh. ya. Kalau ke sini sininya mana gitu kan nggak kelihatan. Kalau diginiin kan kelihatan. Iya. Suka sampai ke sini-sini nih nariknya jadi kepala itu pusing sebelah. Sama ditarik juga. Kayaknya Bu Mimin sama Pak Farid ini jodoh kali ya. Tapi sayang Bu Mimin udah punya suami ya? Udah. Oh, udah berapa suaminya? Baru satu. Baru satu. Iya. Bener kan? Bener kayak gini. Ya sudah Bu Mimin. Penyakitnya ya, Bu cuma Mimin. itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Lo kok duduk lagi sih? Belum dijawab kok duduk gimana sih? Nanti suami nggak bisa lihat nanti ya.